Tadi metode flat ya, gampang ya, nggak perlu terangin kan? Kita dibagi rata, metode sama kir misalnya. Tiga tahun, ya, misalkan 3 tahun, ya. Itu tiga tahun itu 3 tambah 23 tambah ya, 1, 2, 3, 6 1/6. Oh ya, jadi gini, sama seperti gini. Misalkan 3 tahun tadi ya, ditambahin semua 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6 ya? 6 kan? Jadi tahun pertama depresiasi semuanya 1/6 dikalikan nilai aset. Tahun kedua 2/6 dikalikan nilai A. Tahun ketiga 3/6 dikalikan nilai A. Ini metode Cavalier. Lebih rumit. Ada lagi metode decline, metode declining, ya. Itu metode declining itu di awal-awal depresinya besar, lama-lama makin mengecil. Kalau ini kan terbaliknya ya. Awalnya kecil, lama-lama besar. Kalau metode declining itu awalnya besar, lama-lama kecil. Ya tinggal dibalik aja sebenarnya declining itu. Pertama 3/6, kedua 2/6, 1/6. Ini biasanya menggunakannya perusahaan oil and gas company biasanya. Karena peralatannya sangat mahal ya. Peralatan sangat mahal. Saya pernah nanya sama teman saya yang kerja di oil and gas company. Kamu sekali ngebor minyak itu berapa investasinya? 1 triliun. Sekali ngebor minyak. Pernah lihat? Pernah lihat TV mungkin ya, rik-rik yang ada di tengah laut itu kan kayak ada bangunan yang ngambang gitu, itu namanya rik, ya. Rik atau motor Armageddon loh. Film Armageddon yang masih awal-awal kan mereka di tengah laut ya, itu namanya rik, ya. Itu buat 1 triliun, buat seperti gitu. Nilainya 1 triliun, ya, mahal sekali. Itu 1 titik loh. Kadang bisa punya banyak titik ya untuk nomornya itu. Sehingga perusahaan minyak itu boleh minta sama di awal, keuntungan saya dianggap kecil dong, begitu dianggap besar. Caranya gimana? Caranya depresiasinya dibesarkan di awal. Lama-lama kecil, kenapa? Kan itu sudah dapat keuntungan ya. Nah itu sekilas depresiasi yang macam-macam tadi begitu. Pertanyaan ketiga, uangnya boleh diputar atau tidak? Ya boleh saja toh. Kenapa enggak? Kan uang kamu, uang itu tetap ngendolnya di kas kan? Ya enggak? Tetap ngendolnya di kas, kemana-mana itu boleh diputar sedekah. Silakan saja, ngomong saja, enggak ada larangan sama sekali. Sebagai cadangan itu tujuannya ya kalau kamu misalkan disiplin, misalkan ya dipisahkan boleh. Tapi kalau nggak bisa kok saya ada catatannya, silakan. Jadi bukan sering boleh dipakai, boleh. Kenapa enggak? Uang kamu kok masa ada yang larang? Ya, oke. Kalau ini begitu mas ya, jadi paham ya. Ada lagi nggak kira-kira? Ya ini dipersiapkan. Silakan. Tapi bukan depresi dulu ya. Oh enggak, silakan. Kita loncat-loncat saja ya. Iramanya ikutin kalian saja gitu. Kalau nggak salah kan ada yang namanya definisi bangkrut itu kalau kasnya kan 0 ya. Nah sekarang misalkan lupa apa ya. Saya punya usaha, kalau restoran saya ada keuntungan 200 juta misalnya. Ya, saya belikan mobil 100 jutanya, saya belikan mobil. Itu boleh tidak ada yang sebagai pengurangan keuntungan? Boleh. Saya keuntungan 200 juta nih, ya 200 juta. Ada uang 200 juta nih, di mobilnya 100 juta nih. 80 juta apa nano gitu yang baru gitu ya.
80 juta misalkan, boleh nggak saya melakukan keuntungan saya dengan 120 juta gitu? Boleh tidak? Boleh? Boleh tidak? Ya tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Ya nanti nggak ada yang bayar pajak. Setiap ada keuntungan kamu berikan macam-macam. Ya kan? Saya ada keuntungan Pak, tapi di perusahaannya ada helikopter, ada pesawat gitu ya. Dari mana itu uangnya? Kan dari keuntungan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dia dimasukkan sebagai pengurang keuntungan. Karena kenapa? Karena namanya kita beli mobil, kita beli rumah untuk perusahaan ya. Ingat prinsip keuangan, manajemen keuangan modern dalam memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Ya itu prinsipnya ya. Keuangan pribadi, perusahaan perlu. Nggak boleh misalnya perusahaan ada catatan nonton bioskop, itu campur-campur ini kan di jurnalnya nonton bioskop gitu kan sama si A, besoknya sama si B nonton bioskop karena banyak pacarnya mungkin ya. Nggak boleh, harus dipisahkan ya begini ya. Itu prinsipnya harus di awalnya harus mengerti. Jadi kembali lagi tadi bahwa kita beli mobil, beli bangunan untuk perusahaan itu tidak boleh mengurangi keuntungan. Tidak boleh sama sekali, dilarang. Ya sebenarnya kalau kita sih mau aja, yang melarang pemerintah yang melarang, bukan saya. Kalau boleh alhamdulillah sekali. Kalau boleh ya, gitu. Kenapa? Ya karena ya kita nggak ada yang bayar pajak kan, semua memanipulasi membeli aset. Ya, gitu. Sehingga tadi saya bilang bahwa laporan laba rugi sebenarnya tidak mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi keuangan perusahaan sebenarnya lebih bisa terlihat di apa yang namanya arus kas. Ya, di arus kas itu lebih terlihat. Kenapa arus kas itu? Ya boleh tadi kamu beli 100 juta mobil, itu tercatat di arus kas. Di laba rugi tidak ada catatan itu. Tapi di arus kas ada, karena arus itu terbagi menjadi 3 ya. Ya, yang pertama namanya arus kas dari ya operasional. Ya. Yang kedua adalah arus kas dari investasi. Yang ketiga adalah arus kas dari pendanaan atau bahasa ininya financing ya, bahasa Inggrisnya. Ya. Yang laba rugi tadi ya itu dicatat di sini personal ya begitu. Sedangkan kalau kita beli mobil tadi di mana dicatatnya? Di sini di investasi, beli mobil, beli gedung baru, beli peralatan baru, beli komputer, ya, beli apa, itu dicatatnya di investasi sini dicatatnya. Mengurangi kan ya, karena uangnya keluar kan. Tapi tidak merugi boleh nggak? Nggak boleh. Ya, sedangkan di pendanaan financing ini itu kalau misalkan kalian ngambil keuntungan ya, ngambil dividen. Kalau dividen, dividen itu keuntungan. Jadi misalkan perusahaan untuk 100 juta, kan perusahaan untung. Kalian sebagai yang punya dapat bagian nggak? Caranya bagaimana? Ngambil bagian dari keuntungan itu kan sesuai dengan jumlah saham yang dipunyai di perusahaan tersebut kan. Misalkan sahamnya 20%, jadi 20 juta kan begitu kan? Ya enggak? Kurang lebih kasar seperti itu asumsinya, nggak dalam pernikahan. Itu namanya dividen. Itu tidak mengurangi keuntungan. Di laporan laba rugi tidak boleh ditarik oleh saya untuk 100 juta, ya udah 20 juta ini tinggal 50 juta ya nggak boleh, 100 juta keuntungannya begitu. Ya, 20 juta itu adalah dividen. Dicatatnya di mana? Dicatatnya di sini. Ya, begitu. Atau misalnya ada tambahan modal baru, kita dapat investor baru 1 miliar dari luar,
itu dilihat sebagai keuntungan bukan? Jadi awalnya 100 juta keuntungannya jadi 1,1 miliar kan tidak kan? Nggak ada yang mau ya. Lanjutkan uang emas dari luar bukan dari ini. Ya, gitu. Itu dicatatnya di pendanaan sehingga cash flow inilah yang lebih real menunjukkan sebenarnya berapa sisa uang kas kalian itu. Ya, begitu sehingga orang sering mengatakan cash flow is the key. Itu ya, karena ini realnya itu di sini laporan laba rugi itu banyak penginginya. Nanti kita kalau kalian ikut persiapan dulu akan lebih detail ya. Sekarang sekilas saja ya. Ya semoga yang platform bisa memahami gitu ya, bagaimana membuat laporan laba rugi dari nol gitu ya. Bisa dipelajari sebenarnya di buku ya virtual. Oke. Sampai sini saya masih bingung dari pertanyaan seperti apa. Itu kan ada 3 indikator. Oke, 3 jenis bukan 3 indikator. Oh, 3 jenis. 3 jenis itu bukan 3 indikator. 3 jenis arus kas. Jadi kalau melihat keuangannya itu sehat atau tidak, seperti apa dari tiga ini? Keuangannya, Keuangan perusahaannya sehat atau tidak? sehat atau tidak? Apa cukup arus kasnya aja itu satu itu yang investasi pendanaannya? Ya paling sederhana, yang paling sederhana ya. Melihatnya dari hasil ini kan ada RP sekian ya enggak? RP sekian, apakah plus apakah minus? Kalau minus kan rugi artinya kan? Ini juga ada RP sekian ya. Ya, ini juga ada RP sekian ya. Ya paling sederhana dijumlahkan ya. Paling sederhana loh. Di sini kan dapat RP sekian ya. Ya enggak? Ya ini bertambah atau berkurang itu paling sederhana seperti begitu. Ya kalau untuk mengetahui kesehatan perusahaan itu caranya berbeda lagi, cara yang lebih bukan lihat dari sini, gitu ya. Di sini bisa sih paling sederhananya, oh kas kita bertambah dari tahun kemarin, nilai kas kita bertambah, dari tahun kemarin kas kita berkurang. Kalau mau lebih akurat menilai kesehatan perusahaan, memang itu mungkin tidak ditampilkan ya di modul itu, karena saya bilang ya ini lebih advance, memang lebih advance ya. Itu ada beberapa indikator, ya ada beberapa indikator. Indikator yang saya ingat aja ya, karena saya nggak baca data. Indikator yang saya ingat, indikator pertama itu adalah namanya apa ya ini? Saya lupa namanya apa, tapi rumusnya itu adalah ini rumusnya CR namanya apa ya? Saya lupa namanya. Jenisnya ini apa namanya? Ini sebutnya current asset ya. Bahasa ini bahasa Inggrisnya ya, ini kita bahasa Inggris aja. Current asset or current liability ya. Ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya itu kurang lebih adalah aset lancar ya, per utang jangka pendek. Ini salah satu indikatornya. Yang belum pernah belajar ini kita memang harus belajar apa namanya neraca keuangan. Jadi gini ya, laporan keuangan ya itu ada 4 jenis ya. Pertama disebut namanya neraca keuangan, kedua namanya laporan laba rugi, ketiga namanya laporan arus kas, keempat namanya laporan perubahan modal ya. Kita mesti punya neraca. Jadi kita bisa melihat kondisinya sehat atau tidak. Dalam neraca keuangan yang seperti begini ya, itu begini ya. Neraca karena kenapa? Karena jumlah ini mesti imbang ya. Ini mesti sama dengan ini jumlahnya. Jadi dibagi menjadi 2. Yang kiri disebutnya namanya aktiva, ya biasanya kiri namanya apa? Pasifa. Ya. Yang aktiva ini dibagi menjadi 2, begitu juga pasifa gitu ya. Pertama yang akhirnya aktiva lancar, yang ini aktiva tetap terhambat. Aktiva lancar contohnya apa? Contohnya kas kalian. Dan aktiva lancar tulisnya kas. Kedua apa? Piutang.